Ketahuilah suatu saat Anda akan menemukan kami tidak bisa berdiri dan Anda pun tidak bisa duduk. Itulah saat kematian tiba. Itulah saat kematian tiba. Dan semua orang bakal mati dan semua orang akan menemukan kematian. Akan tetapi kenapa tingkah laku kita ini seperti orang yang tidak pernah yakin bahwa kematian itu akan menjelang. Sungguh benar yang dikatakan ulama, ma ra'aitu yakinan asbaha bil yakinal maut. Sungguh aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat diyakini mirip dengan sesuatu yang meragukan seperti kematian. Kematian semua orang yakin, semua orang tahu bahwasanya itu akan tiba. Akan tapi banyak orang seolah-olah ragu. Tingkah lakunya seolah-olah menunjukkan bahwasanya dia tidak akan mati. Dan sungguh alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur telah melalaikan kita, melalaikan engkau semua berbangga-bangga dengan dunia. Yang berbangga dengan dunia bukan saja orang kaya, akan tapi yang miskin pun bisa berbangga dengan dunia. Di saat di dalam pikirannya, di hatinya adalah bagaimana ngurus dunia dan lupa akhirat. Alhaakumut takatsur, dan berbangga kepada dunia ini tidak ada hentinya hatta zurtumul maqabir, sampai engkau nanti dikubur. Ketahuilah, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya bakal hidup 2 menit ke depan. Termasuk hikmah dan rahmat Allah jika Allah menyembunyikan kematian kita. Kita yakin ajal bahkan tiba, akan tetapi Allah menyembunyikan kapan waktunya, itu rahmat Allah. Seandainya Allah memberitahu bahwa kita akan mati esok hari, alangkah berdukanya kita di malam ini. Seandainya Allah memberitahu bahwa kita akan mati tahun depan, sungguh dalam setahun ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rahmat Allah memberikan kepada kita kematian, menyembunyikan kematian kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita, akan tetapi yang harus kita pahami, termasuk dari hikmah yang lain, Allah menyembunyikan kematian itu agar kita senantiasa siap menjelang kematian. Karena kematian itu bisa tiba di saat kami berbicara dan belum selesai ngomong lalu dicabut nyawa kita. Fahamilah makna ini. Kematian pasti tiba. Tidak tua, tidak muda. Yang tua bisa mendahului dari yang tua. Seorang dokter sehat merawat orang sekarat, akan tapi bisa dikubur duluan. Kematian. Imam Haddad menyebutkan dalam kitab Risalatul Muawanah, jika engkau menemukan hati yang keras, dikasih ceramah kok enggak paham-paham, enggak sadar-sadar, dia nasihati kok enggak ngerti-ngerti, maka nasihat yang paling dahsyat adalah ingatkan kematian. Siapa yang tidak akan mati? Jika nafas yang kita hembuskan itu adalah nafas terakhir, maka setelah itu kita tidak bisa bernafas lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa di saat seorang mukmin hendak dicabut nyawanya, maka malaikat turun, malaikat turun, dan inilah yang dirasakan seorang mukmin, seperti yang pernah terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menceritakan sendiri, beliau diceritakan oleh putra beliau bahwa menjelang kematian beliau, tiba-tiba beliau mengatakan, lapangkan tempat dan bersih tempat ini karena akan ada yang datang. Dan tidak lama kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat-malaikat, dan alangkah indahnya jika kematian kita ditemani oleh malaikat. Di saat dicabut nyawa kita, malaikat bersama kita. Akan tetapi takutlah wala tara idziz zalimuna bi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun. Akan tetapi orang-orang zalim,
orang-orang zalim ahli maksiat. Di saat hendak dicabut nyawanya, malaikat-malaikat basitu aidihim. Para ahli tafsir menjelaskan basitu aidihim itu menakut-nakuti. Ada yang memukul, menyiksa, menyakiti di saat dicabut nyawanya. Dan malaikat itu berusaha untuk menambah takut, sehingga orang ini betul-betul tersiksa. Al-yauma, setelah ini engkau akan merasakan satu siksa kehinaan. Lalu dicabut nyawanya. Dicabut nyawanya orang yang zalim, dan orang yang baik juga dicabut nyawanya. Hanya bedanya setelah itu, nyawanya orang yang baik dibawa oleh dua malaikat dan dibawa muter-muter ke langit, dipamerkan kepada malaikat-malaikat, dan malaikat semua mengucapkan salam sejahtera buat engkau wahai ruh yang harum, wahai nyawa yang suci, wahai nyawa yang bersih. Lalu menghadap kepada Allah dan dikembalikan ke alam barzah, dan disitulah mendapatkan kenikmatan. Akan tetapi jika itu ruhnya orang zalim, ruhnya orang jahat, ruhnya orang yang tidak iman, saat itu akan dibawa oleh malaikat, dan malaikat-malaikat yang lainnya semua mengatakan ini roh busuk mengganggu kami. Lalu dikembalikan ke bumi, dan saat itu dia dikirim ke alam barzah dan disiksa. Sadarilah makna ini bahwa kita akan menemukan kematian. Jangan melihat orang lain mati. Jika kemarin malam ada orang ketabrak motor di samping sana itu, malam minggu ada motor ketabrak, semoga Allah memberikan mati syahid. Kalau masalah kematian, bentuk kematian tidak penting, akan tapi mati dalam keadaan iman atau tidak iman, itu yang harus kita pikirkan. Jika ada orang dipenggal lehernya, mati syahid, maka itu kemuliaan biarpun bersimbah darah. Imam Hussein dipenggal lehernya, Imam Ali juga dibunuh, Sayyidina Utsman juga dibunuh. Ternyata kematian zahir itu kelihatannya mengerikan, ternyata itu yang dicari oleh para kekasih-kekasih Allah. Kematian tidak perlu ditakuti, kalau belum waktunya tidak akan datang. Akan tapi kalau sudah tiba waktunya, walau kuntum fi burujim musayyadah, biarpun engkau berada di tempat yang rapat, bagaimanapun rapatnya, ternyata nyawa harus dicabut. Jika nyawa harus cabut, maka nyawa itu pun akan tercabut.